Swastiastu. Nama saya Iwayan Andika. Saya Prodi Teknik Sipil NIM 2019 013 0020. Di sini saya akan menjabarkan bab 6 tentang kegiatan belajar 5 overhead dan profit. Saya mulai. Estimasi biaya kondisi umum atau general condition. Proyek kondisi umum adalah istilah umum yang memiliki arti yang berbeda bagi pihak yang berbeda dalam situasi yang berbeda, tetapi itu tetap penting digunakan dengan benar. GC bersifat umum karena tidak memiliki fokus khusus. Dalam kasus pusat tangga kantor, GC menandai membiayai operasi perusahaan yang berada di luar dan tidak berlaku untuk operasi di lokasi kerja individu. Intinya, jika tidak ada proyek konstruksi, perusahaan masih memiliki aktivitas dan biaya GC. Akan tetapi, kemudian tidak ada perubahan dalam bisnis untuk sangat panjang. Berikut adalah beberapa istilah alternatif atau penggunaan fase GC meliputi 1. Biaya overhead atau overhead umum. 2. Biaya tidak langsung, yaitu langsung ke biaya konstruksi. 3. Persyaratan umum. 4. Biaya umum dan administrasi seringkali merupakan bagian kondisi umum atau overhead yang dijelaskan oleh entitas publik. Yang kelima, biaya yang dapat didistribusikan adalah nama lain untuk kondisi umum, karena biaya overhead didistribusikan biaya operasi seluruh perusahaan dan tidak dikaitkan dengan proyek tertentu atau kegiatan konstruksi. Selanjutnya, biaya administrasi atau operasional. Overhead dan keuntungan dikenal sebagai free bagi kontraktor. Jika kontraktor mengantisipasi 2% biaya kondisi umum kantor pusat dan menginginkan keuntungan 3%, maka akan menawar proyek dengan 5% biaya. Dan yang terakhir, overhead untuk perusahaan konsultan meliputi biaya pekerjaan ditambah keuntungan. Tidak ada keuntungan diperhitungkan dalam biaya proyek untuk kontraktor. Ada dua macam cara untuk menyiapkan perkiraan kondisi umum. Yang pertama, hal yang menerapkan persentase yang dapat ditentukan sebelumnya, volume tahunan yang diantisipasi yang diproduksi oleh operasi konstruksi. Misalnya, anggap pejabat perusahaan mengantisipasi pada 1 Januari 2020 bahwa perusahaan akan memiliki volume 100 juta pada tahun 2020. Berdasarkan cek log mereka ini, proyek di bawah kontrak tetapi dalam sepenuhnya ditagih, dan proyek yang sedang dikerjakan jika biaya GC kantor pusat tahun lalu adalah 2 juta dan tahun ini diharapkan serupa. Proyek konstruksi tahun ini perlu menghasilkan total 2 juta untuk mencapai titik impas. Yang kedua, cara yang lebih akurat untuk mempersiapkan perkiraan kondisi umum kantor pusat adalah dengan mempersiapkan sebuah perkiraan item baris perinci persis seperti yang dilakukan oleh GC lokasi kerja pada bab sebelumnya. Ada kategori personal dan tenaga, 4 administrasi kantor pusat, bahan dan perlengkapan, dan peralatan kantor. Ini sangat mirip dengan estimasi lokasi kerja. Manajemen anggaran general condition kantor pusat. Pengelolaan anggaran kondisi umum kantor pusat adalah tanggung jawab CVO dan CEO dan bukan berbasis proyek. Tujuan kontraktor adalah mengurangi biaya overhead kantor pusatnya terkait dengan volume keseluruhan. Ingatlah bahwa biaya sama dengan biaya overhead dan keuntungan. Jika biaya tetap dan kantor pusat berkurang, kemudian keuntungan meningkat sebagaimana tercermin dalam
persamaan berikut. Fee sama dengan overload ditambah profit, sedangkan overhead itu turun sama dengan profit, yang berarti naik. Tujuan dari manajemen HOOH adalah satu, untuk memastikan perusahaan membelanjakan sesuai anggaran seperti yang akan mereka lakukan dengan biaya tidak langsung dan langsung di lokasi kerja. Yang kedua, untuk mengurangi biaya overhead, dan itu biasanya tercapai dalam beberapa model, yaitu kurangi biaya overhead dengan menghilangkan personel. Berikutnya, atribusikan sebanyak mungkin biaya overhead kantor ke proyek konstruksi. Berikutnya, jika peralatan konstruksi dimiliki oleh perusahaan konstruksi. Berikutnya, beban tenaga kerja adalah kombinasi dari pajak tenaga kerja dan tunjangan tenaga kerja. Yang terakhir, overhead adalah kombinasi biaya tetap dan variabel seperti yang dibahas dengan analisis titik impas nanti. Break-even analisis. Proyek konstruksi diharuskan menghasilkan biaya yang cukup untuk menutupi biaya operasional kantor pusat. Jika anggaran kondisi umum kantor pusat adalah 4 juta, maka 4 juta biaya minimum adalah perusahaan hanya perlu membayar tagihannya. Biaya kondisi umum kantor pusat dan lokasi kerja keduanya dapat dianggap sebagai campuran biaya tetap dan biaya variabel. Biaya overhead tetap adalah biaya yang lebih tergantung pada waktu daripada tergantung pada volume atau pendapatan. Biaya sewa kantor untuk perusahaan 400.000 per tahun. Jika volume pendapatan perusahaan mencapai 1 juta atau setidaknya mencapai volume 500 juta, maka harga sewa kantor akan terpenuhi. Biaya overhead variabel adalah biaya yang bergantung pada volume. Item yang akan muncul di bagian bawah halaman ringkasan estimasi dari kontraktor yang berada di bawah garis dan dalam persentase add-on adalah biaya variabel. Ini termasuk barang-barang seperti asuransi kewajiban, pajak cukai, dan barang kecil alat, atau dalam kasus overhead kantor pusat, perlengkapan kantor. Jika kontraktor memiliki tahun dengan penjualan bisnis sangat kecil, kemudian meskipun mereka mungkin masih membutuhkan sebuah mesin fotokopi atau biaya tetap, mereka tidak perlu menjalankan sebanyak melalui itu atau biaya variabel. Berikutnya adalah profit. Kontraktor menetapkan banyak tujuan termasuk membangun proyek berkualitas, jadwal rapat, menjaga keamanan semua orang, dan mengembangkan reputasi yang baik dengan klien dan subkontraktor. Tetapi kontraktornya juga dalam bisnis harus menghasilkan keuntungan. Bisnis konstruksi adalah bisnis yang berisiko dan bukan industri nirlaba. Salah satu aspek unik dari konstruksi adalah tidak adanya biaya yang sebenarnya diketahui sampai proyek selesai. Selanjutnya adalah metode untuk mengestimasi profit. Keuntungan bukanlah apa yang kontraktor tambahkan di bawah perkiraan konstruksi. Mereka menambahkan usulan fee, tetapi untuk beberapa peserta di lingkungan konstruksi, mereka melihat fee sebagai suatu keuntungan semua. Fee adalah juga dikenal dengan margin atau secara umum markup. Tapi seperti yang telah dibahas sebelumnya, fee dibutuhkan pertama kali untuk menutupi biaya overhead kantor pusat dan
Semua uang yang tersisa setelah biaya overhead diperhitungkan dapat dianggap sebagai laba kotor. Yang berikutnya adalah metode meningkatkan keuntungan. Sasaran kontraktor adalah pertama-tama meraih fee yang telah diestimasi dan kemungkinan meningkatkannya. Dengan asumsi biaya overhead kantor pusat ditetapkan, peningkatan fee secara langsung menghasilkan peningkatan laba. Tetapi tanpa sistem di tempat untuk 17 memperkirakan secara akurat dan kemungkinan melacak biaya seperti tampak pada contoh berikut, keuntungan tidak bisa diraih apalagi ditingkatkan. Ada banyak cara meningkatkan keuntungan, termasuk yang pertama, menaikkan harga penawaran. Tetapi ini juga dapat mempengaruhi volume. Yang kedua, meningkatkan volume tanpa menambah overhead tetap. Yang ketiga, mengurangi pengeluaran overhead tetap dengan volume konstan. Yang keempat, mengkhususkan diri pada suatu jenis konstruksi, misalnya fasilitas medis. Yang kelima, bersikaplah selektif dengan pilihan klien, jenis pekerjaan, desainer, subkontraktor, dan karyawan. Yang keenam, meningkatkan perencanaan konstruksi. Yang ketujuh, mengurangi biaya konstruksi atau mempelajari metode yang lebih baik. Yang berikutnya adalah markup dan add-on lain untuk estimasi. Fee adalah satu-satunya markup yang ditempatkan di bawah garis dalam ringkasan estimasi. Ada beberapa lainnya. Semua estimasi biaya di atas garis dianggap biaya langsung, mirip dengan fee. Item lain di bawah garis adalah persentase tambahan untuk estimasi dan bergantung pada volume. Oleh karena itu, dikategorikan sebagai biaya variabel. Tingkat beban yang berada harus diterapkan pada tenaga kerja, langsung dan tidak langsung. Tambahan atau add-on, persentase kas yang akan muncul di bawah garis pada ringkasan estimasi konstruksi meliputi beban tenaga kerja, kewajiban asuransi, pajak cukai, pajak penjualan, kontingensi, dan biaya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan untuk materi 6 ini. Mohon maaf permaklumannya. Saya Iwayan Dian Andika. Om Santi 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 Om.